Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku mau berbagi mengenai tips sukses kamu dalam memulai sebuah bisnis ya teman-teman. Apalagi buat kalian nih yang baru aja mau memulai sebuah bisnis, pastinya kalian harus tahu dong ya, kuncinya itu gimana aja sih, tipsnya itu seperti apa aja sih untuk kamu memulai sebuah bisnis dan bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman. Sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya di like, comment, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Nah, buat kalian yang pengen request bisa langsung taruh aja ya di kolom komentar. Langsung aja yuk kita mulai. Yang pertama harus kalian lakukan adalah memiliki catatan kegiatan nih teman-teman. Nah maksudnya tuh gimana sih? Jadi kamu mencatat nih apa saja yang pernah kamu lalui, pengalaman-pengalaman yang pernah kamu alami nih teman-teman. Nah kamu bisa mencatat itu di suatu buku ataupun bisa kamu ketik di komputer nih teman-teman. Untuk apa? Ini adalah sebagai sebuah pembelajaran teman-teman. Nah ketika kamu tahu nih bahwa sesuatu ini salah atau sesuatu ini benar, caranya seperti ini, maka kamu akan belajar nih teman-teman, akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah ada sebelumnya nih teman-teman. Nah di sini juga nih kamu bisa diharapkan adalah mengreview nih dan juga memperbaiki gitu teman-teman. Nah di sini juga aku sebenarnya melakukan hal ini. Bagaimana caranya? Jadi aku kasih contoh ya teman-teman. Aku melakukan suatu pekerjaan menjual suatu barang nih, ya kan? Nah ternyata cara ini tuh tidak efektif teman-teman. Aku akan catat nih di catatan aku, oh cara seperti ini tidak efektif nih untuk berjualan makanan misalkan. Nah ternyata cara ini efektif untuk kita berjualan baju. Lalu teman-teman misalkan contoh, kalian kalau mau jualan online ya kan ada pilihannya dua teman-teman. Kalau misalkan kalian jualannya yang keripik-keripik gitu, harusnya adalah kalian itu hanya pakai yang jangka waktu sekitar 4 sampai 5 hari teman-teman. Terus juga dipastikan ekspedisinya itu nggak boleh yang bisa gampang bikin barang kamu hancur teman-teman. Tapi beda nih kalau misalkan kamu jualannya baju atau barang-barang yang bukan makanan, itu kalian kalau misalkan sampai yang 10 hari baru bisa nyampe ke tempat konsumen, itu nggak masalah teman-teman. Dan juga kalau barangnya itu mau dibanting atau seperti apa, nggak akan hancur. Jadi itu kayak satu pembelajaran juga ketika kamu berjualan berbagai jenis hal, terus kamu merasa oh ternyata tidak semua cara itu efektif ya untuk dilakukan teman-teman, seperti itu. Terus juga nih teman-teman ketika kamu packaging ya kan, nah kamu akan lihat nih ternyata packaging untuk makanan dan juga packaging untuk barang-barang yang bukan untuk konsumsi itu sangat berbeda teman-teman. Nah itu juga jadi satu pembelajaran lagi dan bisa nih untuk kamu catat teman-teman. Di mana? Tadi aku bilang nih di buku catatan kamu, agenda kamu, ataupun di komputer teman-teman. Kamu bisa kayak bikin list down gitu sih sebenarnya. Selanjutnya adalah kamu harus bisa mengelola keuangan kamu secara baik ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kamu memulai sebuah bisnis ya teman-teman, arus keuangan itu penting banget. Ketika arus keuangan itu tidak bisa kamu jaga, atau misalkan contoh nih ketika kamu butuh biaya teman-teman untuk membeli barang atau untuk membeli bahan baku, tapi kamu tidak punya uang itu, maka akan sama aja bohong teman-teman. Bisnis kamu nggak akan bisa jalan dengan baik, seperti itu. Makanya kamu harus tahu nih mana yang perlu dikeluarkan, biaya-biaya mana yang perlu dikeluarkan. Terus apakah itu bisa menghasilkan profit yang jauh lebih besar, apakah diskon-diskon yang kamu berikan itu akan bisa balik modal dengan cepat atau tidak. Terus juga nih teman-teman, modal kamu ini harus kamu press tapi tetap bisa menghasilkan value yang besar, bisa tetap menghasilkan barang-barang yang berkualitas walaupun dengan modal yang minim teman-teman, istilahnya seperti itu. Jadi bagaimana caranya kamu mengolah misalkan dari 100.000 bisa menjadi sampai ke 1 juta ataupun setidaknya ke 500.000 teman-teman, seperti itu ya. Selanjutnya adalah fokus dan juga disiplin teman-teman. Ini penting banget nih. Fokus dalam artian kamu harus tahu tujuan kamu itu apa sih sebenarnya, apa yang ingin kamu gapai, apa mimpi kamu, dan gimana kamu harus disiplin teman-teman. Kamu harus mencari cara, kamu harus melakukan sesuatu untuk mengembangkan agar goals kamu atau tujuan kamu itu bisa tercapai teman-teman.
kayak gitu. Jadi di sini juga kamu harus tahu tujuan kamu apa dan bagaimana caranya untuk kamu menggapai tujuan yang kamu inginkan, teman-teman. Gimana? Harus dengan banyak berlatih, banyak bertanya, cari tahu gitu kan, dari buku, dari internet, dan melakukannya itu secara rutin, teman-teman. Jadi secara disiplin seperti itu. Jadi jangan sampai ada di titik dimana kamu akhirnya menyerah ataupun bermalas-malasan ya teman-teman, gitu. Selanjutnya adalah belajarlah dari orang-orang yang tepat, teman-teman. Pasti dong ya, nggak mungkin kamu belajar dari orang yang melakukan kesalahan terus, orang-orang yang gagal, teman-teman. Tapi kamu bisa nih belajar dari orang yang udah sukses, yang sebelumnya juga pernah gagal. Terus belajar nih apa yang dia lakukan, apa yang membuat dia gagal, apa yang membuat dia berhasil, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga kamu bisa meminta saran kepada mereka apa yang harus dilakukan dengan bisnis kamu, apa yang harus kamu lakukan dengan mengubah modal kamu itu bisa menjadi lebih besar, seperti itu. Tapi ingat teman-teman, apa yang disarankan itu tidak harus kamu terima 100% atau kamu telan mentah-mentah. Tapi kamu harus bisa menyaring lagi, teman-teman. Dan kamu bisa mendapatkan sumber jangan hanya dari satu orang, tapi paling enggak 2-3 orang ya teman-teman. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah perbandingan gitu. Ketika mereka sama-sama mengatakan hal yang mirip, berarti kamu bisa nih untuk mencoba menjalankannya ya teman-teman. Nah teman-teman, thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Nah, buat kalian yang suka video ini bisa kasih thumbs up. Buat kalian yang gak suka video ini bisa kasih thumbs down. Buat kalian nih yang pengen request ya kan, tentang apapun, topik apapun yang ingin aku bahas, bisa langsung taruh aja ya di kolom komentar. Thank you, have a nice day.